Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10, baik IPA, IPS ataupun agama yang berbahagia. Pada pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan beberapa pelajaran salaf seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa di Madrasah Aliyah Islami ini saya mengampu 3 pelajaran, yaitu yang pertama usul fikih, yang kedua qawaidul fikih, dan yang ketiga ilmu mantik atau menggunakan kitab Sulamul Munawwarah. Adapun saat ini kita pelajaran qawaidul fikih, yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa qawaidul fikih itu adalah kaidah fikih di mana di dalamnya mempelajari tentang beberapa macam kaidah. Ada yang pertama di dalam kaidah fikih tersebut mempelajari tentang 5 kaidah dasar. Kemudian ada kaidah 40, ada kaidah mukhtalaf atau kaidah yang dikhilafkan. Untuk kelas 10 ini kita akan mempelajari 5 kaidah dasar. Oke, 5 kaidah dasar. Kitabnya menggunakan kitab ini As-Sulam, oke. Kitabnya menggunakan kitab As-Sulam. Karya atau penyusun dari kitab tersebut adalah Abdul Hamid Hakim. Ini adalah yang disusun oleh Abdul Hamid Hakim. Ada Mabadi Awaliyah, ada juga As-Sulam. Kemudian untuk kelas 10 ini kaidah fikihnya adalah yang kita pelajari 5 kaidah dasar. 5 kaidah dasar tersebut ini nanti kita maknani, dengan menggunakan makna pego. Kemudian setelah dimaknani akan saya terangkan satu persatu. Maknani tersebut menggunakan bahasa pego seperti utawi, iki, iku. Itu nanti sampai harus bisa sedikit demi sedikit dengan mempelajari dengan tekun, insya Allah nanti kalian akan bisa. Walaupun saat ini mungkin yang pertama atau yang perdana baru kenal sampai yang namanya tarkib, yang namanya pego, rumus tarkib, utawi, iki, iku. Kalau utawi pakai mim, kalau iku pakai kho, kalau opo pakai fa, ing dalem pakai dho, kelawan pakai mim to, ing pakai mim fa. Ini semuanya rumus daripada tarkib yang harus bisa dihafal. Nanti lambat laun kalau sampean sudah hafal rumus tarkib tersebut, akan mudah, akan mempercepat sampean maknani kitab kuning. Jadi kitab salaf semuanya bidang studi salaf, baik itu usul, fikih, nahwu, shoroh, tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, seluruhnya itu nanti maknaninya menggunakan pego. Jadi harus bisa, belajar sedikit demi sedikit, gak usah minder. Yang awalnya tidak bisa, insya Allah lambat laun pasti bisa, asalkan sungguh-sungguh. Manjata wajata. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan bisa, pasti akan menemukannya.
Baiklah, kita memulai pelajaran ini dengan maknani dulu. Monggo dipersiapkan pulpennya, dipersiapkan kitabnya. Yang ini yang As-Sulam ini kita persiapkan. Kemudian dibuka halaman 62. Dibuka halaman 62. Di situ ada Al-Qismusani fil Qawaidil Fiqhiyah. Itu nanti dimaknani, kemudian nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sudah siap ditulis pakai pego harus pakai pego, jangan menggunakan latin, pakai pego sebisanya. Yang penting pego itu hafal huruf hijaiyah, insya Allah lambat laun akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Hadiah Fatihah kepada para ahli kita, kepada Rasulullah SAW, kepada mu'alif atal kitab atau penyusun daripada kitab ini, Abdul Hamid Hakim. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji, mempelajari kitabnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani utawi bagian kang kaping pindho iku fil qawaidil fiqhiyati, ing dalem jelasaken atau ing dalem nerangaken pira-pira kaidah fikih. Saya ulangi, al-qismus tsani utawi bagian kang kaping pindho iku fil qawaidil fiqhiyati, ing dalem jelasaken pira-pira kaidah fikih. Di bagian yang kedua ini menjelaskan tentang kaidah fikih. Bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama di halaman 5 itu menjelaskan tentang usul fikih. Bagian yang kedua menjelaskan tentang kaidah fikih. Jadi dalam satu kitab As-Sulam ini ada dua fan. Fan yang pertama menjelaskan usul fikih, kemudian fan yang kedua menjelaskan tentang qawaidul fikih. Wayang qasimu lan dadi kebagi wayang qasimu lan dadi kebagi apa hadzal qismu, ikilah bagian, atau dimanani wayung qasamu lan den bagi, itu sama, dipakai tarkib mabni majhul, wayung qasamu lan den bagi. Kalau wayang qasimu lan dadi kebagi, apa hadzal qismu, ikilah bagian, ila faslaini maring rong fasal. Jadi bagian ini, bagian tentang kaidah fikih ini dibagi lagi menjadi dua fasal. Al-faslul awwalu utawi fasal kang pertama iku fil qawaidil khamsi, ing dalem jelasaken pira-pira kaidah 5. Iku fil qawaidil khamsi, ing dalem jelasaken pira-pira kaidah 5 kaidah sami mawon. Allati turja'u kang den balekaken, allati turja'u kang den balekaken ilaiha maring qawaidil khamsi, apa jami'ul masaili sekabehane pira-pira masalah. Apa jami'ul masaili sekabehane pira-pira masalah al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Fasal yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang 5 kaidah dasar.
di mana segala persoalan-persoalan fikih itu dikembalikan kepada 5 kaidah dasar tersebut. Jadi seluruh daripada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fikih itu dikembalikan pada 5 kaidah dasar itu. Apa saja persoalan fikih? Banyak, mulai dari ubudiyah, bab masalah ibadah, ada lagi persoalan muamalah, bisnis jual beli, ada lagi persoalan munakahah atau pernikahan dan hal-hal yang berhubungan, ada bab haji, bab zakat, bab puasa, seluruhnya itu adalah persoalan fikih. Jadi nanti bisa dikembalikan kepada 5 kaidah dasar itu. Seluruh persoalan fikih itu kembali kepada 5 dasar tersebut. I'lam, perlu Anda ketahui, i'lam warwah siro anna ba'dal ulama'i, sak temene sebagiane ulama iku radda baleaken sapa ba'dal ulama al fiqha ing ilmu fikih ila khamsi qawaidin maring 5 pira-pira kaidah. Perlu diketahui bahwasanya sebagian daripada ulama mengembalikan segala persoalan fikih kepada 5 kaidah. Ilam anna ba'dal ulama'i raddal fiqha ila khamsi qawaidin. Ketahuilah bahwa sebagian ulama mengembalikan seluruh persoalan fikih kepada 5 kaidah dasar. 5 kaidah dasar tersebut adalah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kita maknani al-umuru utawi pira-pira perkara. Al-umuru utawi pira-pira perkara iku bimaqasidiha, tergantung kelawan pira-pira maksude al-umur. Iku bimaqasidiha, tergantung kelawan pira-pira maksude al-umur. Kaidah yang pertama ini yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya adalah segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya. Segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya. Kalau sesuatu tersebut dimaksudkan untuk hal yang baik, maka akan menjadi baik. Kalau sesuatu tersebut dimaksudkan untuk hal yang buruk, maka sesuatu tersebut bisa menjadi buruk. Contoh, kita membeli pisau di pasar, kemudian tujuan kita membeli pisau di pasar untuk apa? Kalau kita membeli pisau tersebut adalah untuk peralatan ala dapur, untuk perlengkapan dapur, maka itu baik, bahkan bisa berpahala karena tujuan baik. Tapi sebaliknya, kita membeli pisau di pasar tapi bertujuan untuk membegal, membunuh orang, menjambret dan sebagainya, maka itu adalah jelek. Membeli pisau saja itu sudah jelek, sudah tidak baik karena tujuannya tidak baik. Maka membeli pisau saja itu sudah mengandung keharaman karena tujuannya tidak baik. Contoh lagi, kita membeli ayam bertujuan untuk acara maulid, selamatan, disembelih kemudian disedekahkan, itu adalah sangat mengandung pahala, nilai pahala yang besar. Tapi kalau kita membeli ayam untuk diadu, mengadu ayam, nah ini membeli saja itu sudah jelek. Ini artinya bahwa
penerapan daripada kaidah ini, al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya. Penerapannya adalah semacam itu. Kalau kita niatkan baik, maka hal itu menjadi baik. Kalau kita niatkan buruk, maka akan menjadi buruk. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Ada satu hal yang tidak masuk dalam kaidah ini. Apa itu? Kita punya niat baik, tapi diproses dengan cara yang tidak baik. Ini tidak termasuk dalam kategori kaidah ini. Niat kita baik, tapi diproses dengan cara yang tidak baik. Ini tidak masuk dalam kategori kaidah ini. Contoh, kita akan bangun masjid, akan menyumbang masjid. Kita tidak punya dana. Lah kemudian kita main judi dulu atau nombok togel terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan disumbangkan. Ini tidak dibenarkan, ini tidak baik. Ya, ini salah satu contoh. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Jadi satu kaidah dulu, nanti kaidah kedua, 3, 4, dan 5 dan seterusnya kita dalam pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.